boleh tahu Bu, dengan Ibu siapa? Saya Siti Hindawiyati. Kegiatan ini kan saya sudah menyediakan beberapa pertanyaan nih. Gimana Bu, apakah Ibu bersedia untuk menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan? Insya Allah. Oh ya Bu. Untuk yang pertama yaitu bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring selama pandemi? Pembelajaran daring selama pandemi alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan kebetulan di lembaga kita itu memakai sistem online ya, yaitu melalui daring itu, dan alhamdulillah antusias dari pihak orang tua murid, siswa, dan pihak sekolah juga saling kerjasama, jadi alhamdulillah sih lancar. Alhamdulillah Bu. Nah untuk yang selanjutnya, boleh tahu aplikasi apa saja yang digunakan untuk pembelajaran Bu? Kebetulan kita tuh pakai aplikasinya aplikasi WhatsApp, jadi yang istilahnya yang bisa dikerjakan juga sama pihak orang tua, karena orang tua pada umumnya mengetahui WhatsApp ya, WhatsApp dipakai setiap hari, jadi kita memakai yang mudah aja, yaitu melalui WhatsApp ya. Jadi kita pembelajarannya dipatokan lewat WhatsApp, memberitahukan kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan sama anak di rumah, itu berupa foto. Sebagiannya kalau misalkan yang lainnya kita berupa voice note kalau untuk penugasan dengan. Bagaimana pembelajaran online dengan menggunakan aplikasi itu? Menggunakan aplikasi itu alhamdulillah lancar. Jadi orang tua dengan sigapnya mereka online ya, setiap pagi kita menyetorkan pembelajaran yang penugasan BDR itu setiap pagi jam 8 itu orang tua langsung membaca dan merespon. Setelah itu nanti ada pengumpulan tugasnya, mereka itu tugas anak-anaknya itu difotokan. Jadi kegiatan 1, 2, 3 itu dibuat kolase, sedangkan yang bernyanyi yang berupa voice note atau itu jadi terpisah. Alhamdulillah ya Bu. Nah untuk yang selanjutnya, bagaimana nih Bu hasil belajar peserta didiknya Bu? Selama menggunakan media WhatsApp itu, hasil belajar anaknya itu kan kita nggak tahu nih yang mengerjakannya itu anaknya atau ibunya. Iya Bu. Nah bagaimana cara? Kalau itu ya cuman kita ya guru yang tahu. Menurut Ibu, efektifkah media online yang digunakan saat ini? Kalau di pas masa pandemi kayak sekarang mungkin efektif ya, sangat efektif banget. Karena kalau tidak ada online seperti ini, anak-anak jadi kasihan juga, mereka nggak bisa belajar. Tapi kalau misalkan ada online seperti ini, mereka jadi senang, istilahnya ada pembelajaran walaupun itu waktunya tidak terbatas ya. Bu, tadi kan dijelaskan tentang metode pembelajarannya itu bisa melalui video ya Bu ya. Nah yang akan saya tanyakan, videonya itu berupa viewer, kita memberikan misalnya perintah yuk kita senam misalnya, terus guru memberikan contoh kepada anak-anak senam bersama nih, gini nih videonya berupa gitu atau gimana? Kita langsung berupa video itu atau dari YouTube langsung di share gitu? Dari YouTube langsung di share. Bu, gini bukannya saya kalau diizinkan saya mau memberikan pemasukan ini kepada Ibu atau lembaga, gimana kalau kita metode pembelajarannya kita gunakan aplikasi video, tapi videonya dengan animasi untuk anak-anak Bu, biar anak-anak itu tertarik gitu melihat video kita. Boleh Ibu tahu nggak aplikasi tentang KineMaster? KineMaster belum ini ya. Nah Bu, sebenarnya sih kalau untuk membuat video ya Bu, gini ya, kita harus mendownload dulu aplikasi KineMasternya. Ini kan udah ada ya, kalau aku udah mendownload, lalu kita klik aja KineMasternya. Nah jangan lupa Ibu mengaturnya dulu. Kalau mau buat video di KineMaster, kita usahakan pengaturannya dicek dulu ya Bu. Nah ini kan ada plus nih, ini buat pengaturan nih. Nah ini kita klik dulu, yang ini pengaturan. Nah ini pengaturan. Nah, kita langsung ke pengaturan ini, canggih dan eksperimental. Nah ini yang harus diaktifkan ya, izinkan kecepatan bingkai. Terus yang ini yang selanjutnya yang ketiga, yang frame rate. Terus yang ini mode. Kemudian kalau udah diaktifkan, kita kembali ke awalnya Bu. Nah, kemudian kita klik yang tambah ini ya Bu. Iya. Nah ini kalau untuk pembuatan video, biasanya YouTuber juga menggunakan 16 dibanding 9. Yang ini berarti ya, itu tergantung sih, kalau Ibu suka yang ini enggak. Tapi biasanya yang digunakan yang ini. Klik. Nah kemudian kita cari medianya. Kita harus mendownload dulu
biar buka atau backgroundnya itu yang bagus, yang bisa menarik anak lah gitu. Aku udah mendownload nih. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran selama pandemi Bu? Untuk pembelajaran masa pandemi ini mungkin di sini belajar dari rumah atau BDR yang sehari-harinya ibu guru selalu memberikan tugas melalui WhatsApp grup anak-anak dan ibu-ibu. Jadi nanti setelah ibu guru memberikan tugas, kemudian orang tua di rumah membimbing anak-anaknya yang sudah diberikan oleh lembaga kami fasilitas buku-buku, majalah ataupun alat tulis lainnya. Untuk selanjutnya Bu, aplikasi apa saja yang digunakan dalam pembelajarannya Bu? Untuk aplikasi mungkin sementara ini hanya WhatsApp Dan online dengan menggunakan aplikasi tersebut Bu? Untuk pembelajaran online-nya ya secara tadi mungkin guru memberikan tugas melalui foto ataupun video. Boleh tanya lagi, bagaimana cara pendaftaran selama pandemi ini Bu? Kan mungkin susah kan tetap muka. Nah Bu, kita kan di HP-nya harus ada Google Form dulu ya Bu? Ya. Nah, ini kan udah ada nih aplikasi ininya, Google Form sama Google Drive nih. Harus ada dulu. Nah, ini Google Form. Kita klik. Nah, ini kan keyboard nih. Kita cari dulu Google Form. Bukan Google Form, Google Drive. Ini ada. Kita klik Google Drive. Nah, kemudian kita cari login Google Drive. Nah, kita klik. Nah, ini ada Drive, ada Pramban. Kita pilih Pramban, jangan Drive langsung ya. Oh ya. Klik. Nah. Loading. Ya. Nanti akan muncul di sini Google Drive kita. Yang ketiga, tapi kita pilihnya ini. Ya. Kita klik. Nah, di sini kita klik versi desktop. Ibu namanya siapa? Ibu Lia Alhamdulillah Ibu Yulia. Ibu Lia di kelas berapa ya? di kelas 2. Kelas 2 SD ya Bu ya? Di kelas 2. Alhamdulillah. Nah Bu, saya bersediakah Ibu untuk saya wawancarai? Insya Allah mangga. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Nah, untuk selanjutnya saya memiliki beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu. Nah, untuk yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran selama pandemi? Pastinya banyak sekali kendala, apalagi di pas pembelajaran, karena guru tidak bisa secara langsung adu pendapat dengan siswa. Kemudian guru tidak bisa memantau secara langsung tentang apa yang siswa kerjakan, apakah itu betul-betul ataupun dengan bantuan larangan. Terus bagaimana Bu kalau cara menilainya? Apakah itu hasil dari anaknya atau hasil dari orang tuanya? Nah, untuk cara penilaian kami punya cara sendiri. Selain dengan Google Form, tentu itu sangat tidak membantu karena kita juga masih tidak tahu apakah itu asli penilaian siswa atau bukan. Jadi kami melakukan Google Meet dengan beberapa kelompok dan memberikan pertanyaan secara langsung, pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang sudah diberikan, sehingga anak bisa atau tidaknya itu kelihatan. Oh iya, keren Bu, berupa kuis. Iya, berupa kuis seperti itu. Nah Bu, untuk selanjutnya, aplikasi apa yang digunakan dalam pembelajaran? Aplikasi yang digunakan tentu saja yang pertama WhatsApp sebagai media informasi, kemudian ada Zoom Meeting bagi untuk menyampaikan materi ataupun Google Meet, dan juga video aplikasi membuat video seperti KineMaster atau Snap Video untuk membuat video. Tentu saja jadi double ya. Kadang kita menyediakan Zoom Meeting, tetapi ada juga siswa yang tidak bisa bergabung karena kesibukan orang tua, makanya kita strateginya juga harus wajib membuat video. Untuk yang selanjutnya, bagaimana pembelajaran online dengan menggunakan aplikasi tersebut? Dirasa ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau ditanya efektivitas, ya mungkin kurang efektif, tetapi dalam kondisi ini kami menyesuaikan. Bagaimana cara menginginkan ke siswanya?
menginformasikannya, tentu saja kami mengedukasi dulu para orang tua bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut, dan kami membuat polling ataupun persetujuan apakah orang tua siswa sanggup atau tidak mengikuti aturan dari kami tentang aplikasi. Jika tidak sama sekali, ya paling alternatif kami seperti lokal ini video call seperti itu. Nah Bu, untuk pertanyaan yang pertama, satu, bagaimana pelaksanaan pembelajaran selama pandemi? Pelaksanaan pembelajaran selama pandemi menurut saya kurang efektif ya, karena anak lebih senang belajar di sekolah daripada di rumah karena di rumah gimana ya, mungkin kurang bersemangat gitu. Iya, karena sendirian mungkin ya Bu, biasanya banyak teman ya. Ya, untuk yang selanjutnya, aplikasi apa saja yang digunakan saat pembelajaran? Sejauh ini saya hanya WhatsApp, video, paling Google Form, ya hanya itu aja. Iya. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana pembelajaran online dengan menggunakan aplikasi tersebut? Apakah orang tua bisa? Tidak semua, karena anak-anak mungkin yang megang handphone juga apa namanya, nggak semua megang handphone, karena kan ada yang dibawa sama orang tuanya, terus kurang menunjang lah memakai handphone gitu. Untuk yang selanjutnya Bu, bagaimana hasil belajar peserta didik selama menggunakan media pembelajaran online? Nah, Ibu bisa menilainya bagaimana gitu kan, biasanya ada yang dikerjakan sama orang tua nih, jadi enggak semua sama anaknya malah gitu Bu, kalau dari seperti ini kan. Ya, untuk di SD saya lebih sejauh ini saya menilainya dengan video, kadang video call.